Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Isu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat kembali menjadi sorotan utama dalam agenda ekonomi nasional. Hal ini menandai titik krusial bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Realitas saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mendalam di pasar tenaga kerja Indonesia. Sebuah fakta yang diakui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Menurut Purbaya, fenomena banyaknya warga negara Indonesia atau WNI yang memilih bekerja di luar negeri adalah cerminan dari kegagalan domestik dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Terutama ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pengakuan Purbaya ini menekankan sisi paradoks ekonomi bangsa. Meskipun Indonesia sering membanggakan pertumbuhan di atas 5%, angka tersebut belum cukup inklusif ataupun berkualitas untuk menyerap jutaan tenaga kerja baru setiap tahunnya. Apalagi di tengah gelombang otomasi dan disrupsi digital yang semakin masif. Purbaya menegaskan bahwa arus migrasi tenaga kerja Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang bergerak moderat telah menahan laju ekspansi sektor industri, mengurangi kemampuan pasar untuk menyerap angkatan kerja baru, dan pada akhirnya membuat banyak warga melihat peluang kerja di luar negeri sebagai jalan keluar yang paling realistis. Kondisi ini bukanlah fenomena baru. Indonesia secara konsisten menghadapi tantangan struktural terkait tenaga kerja. Sebut saja, dominannya pekerja sektor informal, mismatch kompetisi antara kebutuhan industri dan kapasitas lulusan, serta produktivitas tenaga kerja yang tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ketika ekonomi melambat, perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi maupun perekrutan. Sementara, jumlah penduduk usia kerja terus meningkat, menciptakan tekanan yang tinggi di pasar tenaga kerja domestik. Negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Timur Tengah menawarkan upah yang relatif lebih tinggi, kepastian kontrak, serta peluang peningkatan keterampilan. Semua daya tarik ini jelas sulit ditolak, terutama bagi mereka yang datang dari daerah dengan kesempatan kerja yang terbatas. Kendati demikian, pemerintah masih menatap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dengan optimisme. Potensi pertumbuhan yang dinilai dapat menembus di atas 5%, bahkan mendekati 6,7%, diproyeksikan mampu memperbaiki situasi ketenaga kerjaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan perbaikan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai pilar utama strategi pemulihan dan percepatan ekonomi. Dengan mendorong iklim investasi yang lebih atraktif, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menyederhanakan regulasi usaha, pemerintah berharap tercipta efek berganda pada sektor industri dan UMKM, sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat secara signifikan. Namun pekerjaan rumahnya tidak sederhana. Ekonomi yang tumbuh tinggi belum tentu otomatis menciptakan lapangan kerja berkualitas. Tanpa transformasi struktural seperti penguatan industri manufaktur, hilirisasi yang berbasis nilai tambah tinggi, serta adopsi teknologi yang inklusif, pertumbuhan bisa saja tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kualitas kesejahteraan pekerja. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan baru yang tercipta masih bersifat informal, dengan perlindungan sosial yang minim. Inilah tantangan yang harus diatasi apabila pemerintah ingin mengembalikan tenaga kerja potensial agar bekerja di dalam negeri. Di tengah dinamika tersebut, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengambil posisi strategis dengan mengangkat isu lapangan kerja dan daya beli sebagai fokus utama dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas tahun 2025. Dua isu ini saling berkaitan erat. Penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sementara meningkatkannya daya beli akan menggerakkan roda ekonomi dan memberi ruang bagi dunia usaha untuk terus berkembang. Dengan kata lain, pemulihan permintaan domestik dan penguatan pasar tenaga kerja adalah dua sisi mata uang yang harus ditangani secara simultan. Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan pendekatan bottom up, Kadin mencoba mengakomodasi masukan dari daerah dan asosiasi industri. Sebuah langkah penting, mengingat kebutuhan tenaga kerjaan dan karakter ekonomi tiap provinsi sangatlah beragam. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan rekomendasi yang lebih konseptual, yakni daerah dengan basis industri manufaktur membutuhkan strategi berbeda dibandingkan daerah yang bergantung pada pariwisata, pertanian, atau tambang. Dengan melibatkan perwakilan seluruh wilayah, Kadin berupaya memastikan bahwa isu penciptaan lapangan kerja tidak hanya dipahami secara nasional, tetapi juga responsif terhadap realitas lokal. Selain itu,
Rapimnas juga menjadi ruang evaluasi terhadap beragam program pemerintah selama tahun pertama pemerintahan baru. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting, terutama ketika tantangan global seperti pelemahan permintaan eksternal, disrupsi rantai pasok, serta tekanan geopolitik masih menghambat ekspansi industri di banyak negara. Di dalam negeri, daya beli masyarakat juga perlu dipulihkan melalui kombinasi kebijakan upah, stimulus fiskal, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bila daya beli melemah, konsumsi yang selama ini menjadi motor utama ekonomi Indonesia tidak akan mampu mendorong pertumbuhan secara optimal. Dalam Rapimnas Kadin menegaskan bahwa tujuannya bukan sebatas seremoni, melainkan menghasilkan pokok pikiran substantif yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dengan melibatkan sejumlah menteri, OJK, serta Gubernur Bank Indonesia sebagai narasumber, forum ini diharapkan mampu menghasilkan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi semacam ini penting mengingat masalah ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Ia membutuhkan koordinasi antara fiskal, moneter, investasi, pendidikan vokasi, dan juga industri. Pemerintah sendiri tengah menyoroti transformasi ekonomi jangka panjang, termasuk hilirisasi sumber daya alam, modernisasi pertanian, digitalisasi UMKM, serta penguatan industri kesehatan dan pangan. Bila dijalankan dengan benar, strategi ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru dalam 1 dekade ke depan. Namun, tantangannya adalah memastikan agar pekerjaan tersebut tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga layak secara kualitas. Dan kualitas pekerjaan itu antara lain terlihat dari ketersediaan upah yang cukup, perlindungan sosial yang baik, serta peluang peningkatan keterampilan. Hal ini penting agar tenaga kerja Indonesia tidak terjebak dalam pekerjaan berupa rendah dan rawan otomasi. Di sisi lain, tenaga kerja yang saat ini bekerja di luar negeri juga dapat menjadi aset bagi pembangunan dalam negeri jika strategi, reintegrasi, dan pemanfaatan keahlian mereka dirancang secara sistematis. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam berhasil memanfaatkan diaspora dan pekerja migran sebagai sumber devisa sekaligus agen transfer pengetahuan. Indonesia dapat mencontoh pendekatan serupa, terutama dalam memanfaatkan pengalaman kerja mereka di sektor-sektor seperti perawatan, kesehatan, konstruksi, dan manufaktur yang tengah membutuhkan peningkatan keterampilan. Pada akhirnya, isu banyaknya WNI yang bekerja di luar negeri adalah alarm bagi pemerintah dan dunia usaha bahwa kapasitas pasar tenaga kerja domestik masih tertinggal dari dinamika sosial ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih inklusif adalah salah satu jawabannya, tetapi tidak cukup. Yang lebih penting adalah menciptakan struktur ekonomi yang mampu menyediakan pekerjaan yang layak, produktif, dan kompetitif. Inilah yang menjadi benang merah antara agenda pemerintah dan fokus Rapimnas Kadin 2025. Bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi fondasi bagi stabilitas sosial dan arah pembangunan Indonesia ke depan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.